Senin tanggal 3 tadi barusan kita mendengarkan pembacaan tanggapan, kita ulangi lagi pembacaan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum yang menanggapi yaitu saudara jaksa penuntut umum, bahwasanya dalam tanggapan tersebut saudara jaksa penuntut umum membenarkan bahwa benar ada kontraktual antara para pihak korban dan terdakwa yang mana telah diajukan kemarin sebagai dokumen pendukung. Tapi di sisi lain saudara jaksa penuntut umum berdalil bahwasanya kontraktual yang kami ajukan kemarin itu sebagai dokumen pendukung atas eksepsi yang kami ajukan di waktu persidangan sebelumnya adalah bentuk uraian atau rincian paket wedding yang akan digunakan oleh korban. Sedangkan dengan jelas di dalam kontraktual atau dokumen yang kami ajukan sebagai dokumen pendukung dalam hal untuk menguatkan eksepsi kami sebagai tim advokat dari terdakwa alias TT ini, yang mana di situ klausul tertulis tertera dengan jelas tanggal 1 bulan Mei 2023 atas nama saudara Ria dan Marcel yang mengorder beberapa item di situ. Nah, dari kontraktual yang kami ajukan kemarin itu, yang mana di situ ada beberapa poin yang menyatakan bahwasanya tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau mau dibatalkan sepihak ya berarti sesuai dengan kontraktual yang ada yang disepakati bersama ditandatangani oleh para pihak tersebut, ya harus di reschedule. Begitu, karena di sisi lain juga dari terdakwa melalui perusahaannya pelaksana dari kegiatan tersebut ada kerjasama dengan vendor-vendor yang lain. Hal mana kerjasama tersebut kan sudah ada pembayaran. Artinya nggak bisa lagi kalau mau diambil untuk secara tunai dana yang sudah diberikan nggak bisa. Makanya poin yang di dalam kontraktual itu tersebut menyatakan harus reschedule atau dijadwalkan kembali, dan saudara jaksa penuntut umum mengakuinya bahwa itu ada benar adanya, tapi dia membantah bahwa itu bukan kontraktual atau perjanjian kerjasama. Padahal di situ jelas ada keterangan-keterangan klausul yang tertulis di situ yang menyatakan bahwasanya dokumen pendukung yang kami ajukan itu adalah suatu bentuk kontraktual antara para pihak. Kami juga selain mengajukan dokumen pendukung kontraktual sebagai bahan untuk dokumen mendukung memperkuat eksepsi kami dari tim advokat, kami juga mengajukan satu dokumen yang penting, bahwasanya ada dokumen surat panggilan kepada suami terdakwa. Dalam rujukan dokumen tersebut tertera di situ laporan pengaduan yang diajukan oleh Ria Masinambo ini tertanggal 5 Juni 2023. Agenda pelaksanaan sesuai dengan apa yang tertera di dalam klausul dari dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Agenda pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh korban bersama dengan suaminya itu tanggal 29 bulan Juni 2023. Sedangkan laporan pengaduan tanggal 5 Juni 2023. Nah, itu fakta hukum yang lahir di dalam persidangan. Kita tidak bisa bantah. Itu fakta hukum. Sesuai dengan tanggapan saudara jaksa penuntut umum tadi, bahwasanya ada beberapa poin yang kami ajukan kemarin itu dalam bentuk eksepsi. Hal mana saudara jaksa penuntut umum tidak bisa mempertanggungjawabkan dalilnya. Namun saudara jaksa penuntut umum mempunyai dalil sendiri yang katanya seperti yang saya sampaikan tadi, hal mana kontrak yang kami ajukan sebagai dokumen pendukung eksepsi bukan kontraktual, tapi sebatas orderan saja, orderan item yang akan digunakan oleh korban bersama suaminya. Demikian. Pak, bisa dijelaskan ini terkait dugaan perkara apa? Nah, oke. Ini persidangan yang kami laksanakan ini, perkara yang sedang berlangsung ini, yaitu dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Nominal? Bagaimana Pak? Nominal yang didakwa? Nominal yang dirugikan, dalil dari korban yang diwakili oleh saudara jaksa penuntut umum, yaitu 124.850.000. Seperti itu. Kejadian tahun? Kejadian pada tahun 2023. Nah,
kejadian pada waktu itu kan untuk tahap 1 diproses oleh jaksa peneliti. Oleh jaksa peneliti belum mendapatkan kode bagi penyidik hal mana berkas sudah lengkap P21. Nah, dengan tiba-tiba pada tahun 2026 diangkat lagi perkara tersebut, sudah P21 atau dinyatakan lengkap dan tahap 2 dan ya sekarang ada di persidangan. Seperti itu. Pak, terakhir bisa disampaikan inti-inti eksepsi dari Inti-inti dari eksepsi yang kami ajukan hal mana tidak ada niat jahat yang dilakukan oleh klien kami, yaitu klien kami dengan inisial TT. Begitu juga di dalam surat dakwaan, saudara jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, detil dan terperinci. Harusnya saudara jaksa penuntut umum itu ketika dia ingin mendakwa seseorang di dalam persidangan, wajib hukumnya harus detil terperinci. Hal mana harus ada niat jahat, locus delicti, tempus delicti, ya wajarlah dia tuliskan di situ ada di dalam surat dakwaan. Tapi tindak pidana didasarkan dengan niat jahat. Nah, niat jahat itu tidak pula dituangkan di dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Kami keberatan atas surat dakwaan tersebut karena tidak menceritakan kronologis kejadian, bagaimana ada niat jahat yang terlaksana atau aktus reus yang telah niat jahat yang dilakukan. Tidak ada di dalam surat dakwaan, makanya kami keberatan sesuai dengan fakta hukum yang ada, seperti itu. harapan terakhir Pak kepada majelis hakim. Harapan kami dari tim penasihat hukum mewakili klien kami terdakwa TT, kami berharap semoga dengan eksepsi yang kami ajukan kemarin itu majelis hakim dapat mempertimbangkan, majelis hakim dapat melihat poin-poin positif yang ada. Kiranya di kemudian hari dalam putusan sela, harapan kami perkara ini tidak usahlah kita muluk-muluk sampai ke materi pokok perkara karena sudah dengan sangat jelas dokumen pendukung yang kami ajukan dalam hal untuk memperkuat eksepsi yang kami ajukan kemarin itu sudah jelas. Harapan kami dalam putusan sela perkara ini dapat berakhir sampai di situ. Baik, terima kasih Pak waktunya Pak. Sukses selalu.